logo ini jarang yang punya, udah punya usaha, nggak penting logo. Penting. Ini yang membedakan kita dengan usaha-usaha lain. Logo ini adalah cara kita berkomunikasi. Dan jangan sembarangan buat logo. Logo itu harus ada filosofinya. Filosofi yang ingin kita sampaikan kepada calon pembeli kita dan kepada pelanggan kita. Adaptif, selalu mengikuti waktu, dan kolaboratif, bekerja sama untuk maju. Kedua, berani mengambil resiko. Seorang pengusaha itu akan maju hanya jika dia berani mengambil resiko. Kalau dia mau main aman-aman saja, tidak akan pernah bisa maju. Jadi berani mengambil resiko. Berikutnya, networking, tadi saya sudah jelaskan. Keempat, miliki dan terus asah soft skills. Kalau ada latihan, ada pendampingan, ada mentoring, baik yang digital maupun yang fisikal seperti ini, hadir. Datang, kenapa? Perluas ilmu. Ilmu itu terus berkembang. Kalau kita tidak mengasahnya, kita akan ketinggalan. Dan terakhir, prinsip kerja 4 as. Ini soalnya. Oke. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, dan Wakil, Pak Ketua, dan seluruh jajaran Forkopimda karena hari ini dalam waktu yang sangat singkat kita gercep dan cepat atas arahan dari Bapak Presiden langsung menyentuh pelaku ekonomi kreatif untuk menyiapkan mereka menghadapi potensi inflasi pada harga yang naik maupun potensi resesi, di mana akan ada perlambatan dan kemungkinan order yang menurun maupun juga langkah-langkah kita memperkuat UMKM ekonomi kreatif kita dengan branding dan digitalisasi. Ini adalah bagian yang menciptakan 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2020. Itu pertama. Terima kasih Mas Menteri yang telah memberi membuka wawasan kepada pelaku UMKM di Magetan. Yang kedua, sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Menteri tadi, alhamdulillah dan sudah kami laporkan bahwa Magetan dapat kuota 10.000 untuk digital talent. Di antaranya adalah pelaku UMKM yang kita latih. Ya, jadi selain yang lain ya ada birokrasi, tetapi juga pelaku UMKM. Jadi istilahnya kita ini sudah nyekat ya. Ketika kemudian era digital ini bagaimana UMKM ini sudah berjalan. Kemudian yang kedua, Mas Menteri perlu saya laporkan bahwa Magetan termasuk pada awal penerapan e-katalog. Pelaku UMKM Magetan ini ranking 4 di Jawa Timur. Ya, jadi di antara di Jawa Timur itu kita masuk 4 besar. Ya, jadi tapi seiring berjalannya waktu mungkin yang kabupaten lain semakin terpacu ya. Tetapi kita masih masuk 10 besar. Nah, ini adalah salah satu upaya. Saya sering bilang sama teman-teman saya, sebenarnya memberdayakan UMKM tidak harus memberi uang, tetapi ekosistem yang diciptakan, diperkuat. Contohnya, kalau ada e-katalog didorong, mereka itu masuk di situ e-katalog. Jadi masyarakat yang beli tidak hanya orang Magetan, nanti bisa dari mana-mana. Nah, inilah salah satu upaya kita selain upaya pelatihan dan yang kita mendorong masuk UMKM ini masuk di katalog. Dan alhamdulillah teman-teman di kabupaten ini kalau bisa uang di Magetan ini berputarnya juga di sini. Jadi dana desa, Mas Menteri, Magetan termasuk yang pertama di Indonesia yang mencairkan dana desa, gitu ya. Jadi dapat penghargaan dari Pak Menteri Desa. Cara berpikir kami mudah. Jadi ini uang dari pemerintah harus segera beredar di desa. Oleh sebab itu harus cepat-cepat dicairkan supaya cepat beredar di masyarakat. Nah, alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita termasuk yang pertama di Indonesia untuk pencairan dana desa, sehingga uangnya cepat beredar, cepat bergerak, ini ekonomi akan yang sudah dibina itu 46.000 ya, 46.000. Dan perlu saya sampaikan Mas Menteri bahwa sesuai dengan survei yang kita lakukan, 65% ya ibu rumah tangga di Magetan ini penyokong ekonomi luar. Jadi luar biasa.
Jadi peran perempuan di Magetan ini sangat luar biasa terhadap ekonomi keluarga. Tidak hanya menggantungkan laki-laki, tapi ibu-ibu ini 65% ya menyokong ekonomi keluarga. Kita berbagai upaya yang kita lakukan selain menciptakan ekosistem tadi, promosi-promosi juga kita lakukan, pasar-pasar pameran juga kita fasilitasi beberapa, walaupun belum semuanya. Dan kita mencoba untuk membuka rumah promosi, Mas Menteri, yang kita tahu ada rumah promosi yang kemarin dibantu oleh Kementerian Perdagangan, hanya mau pihak ketigakan supaya pihak ketiga yang mengelola secara profesional, tapi yang dijual adalah produk Magetan. Ya, jadi supaya kita semua yang birokrasi itu kan tidak diciptakan untuk jadi wirausaha, gitu ya. Jadi nanti malah saya khawatir malah jadi idle. Biar pihak ketiga aja. Nah, ini masih kita hitung ya, kita assessment ya, nanti nilainya menghadapi kendala-kendala, salah satunya adalah ini bukti daripada kolaborasi. Pak Bupati ikut urunan juga nih, karena kita lakukannya di tempatnya Pak Bupati di Pendopo. Jadi biaya bisa kita kurangi karena kita lakukannya di sini. Pak Joko juga bisa partisipasi karena beberapa promosi maupun juga penyebaran informasi itu dilakukan melalui komunitas. Jadi show must go on. Walaupun kita mengalami kendala, kekurangan anggaran dan lain sebagainya, kita lakukan efisiensi, kita lakukan kolaborasi, kita lakukan adaptasi, dan lihat ini yang hadir pelaku ekonomi kreatif banyak sekali, dan mereka menunggu kehadiran kita. Kalau kita batalkan karena tidak bisa berinovasi kan sangat disayangkan gitu. Jadi ini yang akan kita lakukan terus. Saya Bungker ini akan kita dorong lebih bisa menyentuh masyarakat, terutama yang ada di tingkat kabupaten dan desa. Alhamdulillah Pak Menteri bisa hadir di Kabupaten Magetan sehingga memberikan support kepada teman-teman IKM, UMKM untuk bagaimana mengembangkan produk kreatifnya, sehingga di dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi ini masyarakat betul-betul berperan, sehingga produk lokal akan lebih berperan di daerah kita sendiri. Untuk peserta UMKM-nya ini dari mana aja, Pak? Ini dari Kabupaten Magetan. Ini dari Kabupaten Magetan, kemarin dikoordinasikan dari teman-teman dari Dinas Indak, dari Dinas Koperasi UMKM, dan Dinas Pariwisata. Oh, bersatu. Kerja keras. Tapi nggak cukup kerja keras, harus kerja cerdas. Ketiga, kerja apa? Tuntas. Baru terakhir kerja ikhlas. Karena kita berikan pekerjaan yang berkualitas, sisanya kita berikan kepada yang di atas untuk menentukan. Nah, tapi terkadang kami UMKM, bagaimana usaha kita walaupun satu, saya beri contoh juga bakmi GM, produknya bakmi bertahun-tahun, tapi terus otentik. Kenapa? Karena tetap dia menjaga konsistensi, istiqomah, produknya berkualitas, dan terus diperbarui dengan promo, fasilitas, tadi parkir, lahan parkir, kenyamanan tempatnya, dan lain sebagainya. Jadi produknya Mbak Kadin apa? Sudah ada BPOM-nya? Saya pakai makan lemon saya. Buat saya? Oke, ini produk asli Magetan. Magetannya juga dari lereng Gunung Lawu juga. Dari lereng Gunung. Oke, saya usul ya, boleh ya. Ini tadi ada pelatihan kemasan kan? Ini keren banget, Lemoners. Tapi nggak ada. Kalau menurut saya, karena ini dari Magetan, harus ada yang sangat spesifik dari Magetan, dan mungkin karena tadi dari lereng Gunung Lawu, mungkin di